Salam, selamat pagi untuk kita semua. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025, adalah tertulis dalam kitab Efesus pasal yang pertama, tepatnya pada ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini ada 3 hal yang dibicarakan Rasul Paulus dalam nas ini. Pertama, perihal mata hati yang terang. Mengapa sangat perlu memiliki hati yang terang? Karena dengan hati yang terang dan tenang, saja kita tidak mampu menguasai diri kita dan mengalahkan dunia ini. Apalagi kalau hatinya tidak terang alias gelap. Hati yang dalam bahasa Yunani disebutkan kardia memiliki arti ganda, yaitu jantung dan hati. Karena menurut analitikal kata tersebut, jantung dan hati seperti tidak terpisahkan walau berbeda tugas fungsi kedua benda tersebut. Hati menjadi pusat emosi, pemikiran, dan jiwa seseorang. Jadi hati persis seperti remote pengontrol hidup manusia. Ada banyak cara untuk membuat hati terang. Misalnya, belajar formal dan informal, menerima informasi yang benar dan dengan mengolahnya di dalam hati. Bergaul dengan orang baik dan rendah hati juga akan membuat hati kita terang. Tetapi cara yang paling jitu membuat hati kita terang dan tenang adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang benar-benar mampu membuat hati kita terang. Karena Tuhan itu adalah terang itu sendiri. Yesus adalah terang bagi kita, maka berjalanlah menuju terang itu seperti yang diungkapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam nas ini. Saudara yang terkasih, hal kedua yang dibicarakan, yang dipesankan, yaitu pengharapan dalam panggilan. Berbicara tentang panggilan, kita harus mengacu pada kata vocatio Dei. Vocatio Dei yang artinya adalah panggilan Tuhan atau panggilan dari Tuhan. Vocatio Dei ini masih dibagi menjadi 2 bagian, yaitu vocatio specialis, yaitu panggilan khusus, panggilan spesial, seperti panggilan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan khusus. Sedangkan yang kedua yaitu vocatio generalis, yaitu panggilan umum kepada seluruh manusia untuk menjadi pengikut Kristus. Vocatio generalis ini sering diartikan sebagai panggilan menjadi warga gereja. Gereja adalah yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Untuk itu kita dipanggil menjadi pembawa terang dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Sehingga hal yang ketiga yang dipesankan Paulus yaitu agar kita mendapatkan warisan
kepada orang-orang kudus dapat kita rengkuh. Dengan hati yang terang dan menerima panggilan Kristus, kita menjadi pewaris kehidupan surgawi bersama Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena perkenanan-Mu memberikan napas kehidupan dan membangunkan kami dengan kicauan burung dan juga suasana pagi yang cerah. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih berkenan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak di surga yang baik, pagi ini kami berdoa buat seluruh orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam aktivitas tugas mereka dan dimanapun mereka berada. Dan secara khusus kami berdoa kepada seluruh aktivitas yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, Jemaat Sareswat Rahmat Jati, kiranya mendapatkan sukacita bagi keluarga. Allah Bapa di sorga, sebentar lagi anak-anak kami akan memasuki masa-masa kembali sekolah. Kiranya Tuhan juga memberkati usaha orang tua supaya bisa mencukupkan segala yang perlu kepada anak-anak kami yang akan kembali memulai semesteran yang baru. Bapak di sorga yang baik, kami juga berdoa buat negara kami yang dipimpin Presiden Prabowo dengan para menterinya dan para gubernur, bupati, wali kota, camat, dan sampai ke pedesaan. Kiranya Tuhan memberkati supaya tercipta keadilan dan kesejahteraan di negeri ini. Demikian juga seluruh jemaat-Mu yang bekerja di birokrasi, mereka juga ikut bertanggung jawab karena mereka juga terpanggil di sana untuk melakukan kabar baik supaya pekerjaan mereka menjadi terang benderang. Bapak di surga Bapa yang baik, berkati seluruh pekerjaan dan aktivitas jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu dimanapun mereka berada dalam satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan hari ini yang menjadi rema dalam kehidupan kita, supaya firman ini tetap menyala dalam satu hari ini. Shalom.